Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah melanjutkan pembahasan kitab Khulasat Nurul Yaqin juz tsani, yang juz kedua, yang mana pembahasan yang lalu kita membahas bersama-sama tentang tahun pertama dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang pembangunan masjid dan juga diadakannya azan pertama kalinya dan dimulainya, diizinkannya oleh Allah SWT untuk berjihad, berqital, diizinkan oleh Allah SWT. Dan kita juga membahas pertama daripada syariah dan juga membahas tentang perbedaan antara syariah dengan ghazwah. Ya, syariah artinya apa? Syariah suatu peperangan yang tidak dihadiri oleh Rasulullah SAW. Dan ghazwah ini kebanyakan ahli sirah kalau udah nyebut ghazwah berarti ada Rasul, biasanya begitu. Ghazwah adalah peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. Jadi syariah itu utusan ataupun utusan perang ya, Rasulullah. Berapa dari syariahnya kita udah bahas kemarin atau sebelumnya, adalah saraya Rasulullah SAW ada sab'an wa arba'in syariah, sab'an wa arba'in, 47 peperangan atau syariah, utusan perang. Dan ada 27 ghazwah, sab'an wa ishrin ghazwah. Baik, ini sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tahun kedua dari hijrah Rasulullah SAW dan apa saja kejadian yang terjadi pada tahun-tahun tersebut. Qala sanatu tsaniyah minal hijrah, tahun kedua dari hijrah. Ghazawatuha ghazwatu Qainuqa, termasuk peperangan yang ada di dalamnya adalah peperangan Qainuqa. Fi sanati tsaniyah, pada tahun kedua, minal hijrah, dari hijrah, hadatsat, terjadi ghazwatu Waddan, peperangan ghazwah Waddan. Namanya ghazwat Waddan, nanti kita jelaskan. Wa Buwat, dan juga peperangan yang dinamakan dengan Buwat. Wal Usyairah, dan peperangan yang ghazwah dinamakan Usyairah. Ya. Terus apa lagi katanya? Wa Badrin al-Ula, dan peperangan Badr al-Ula yang pertama. Wa Gargaratil Kadr, wa Gargaratil Kadri. Ya. Gargaratil Kadr, nama dari peperangan namanya Gargaratil Kadr. Wa apa namanya? Walam yaga', dan tidak terjadi fil jami' pada keseluruhannya harbun, peperangan. Loh, tadi bilang perang, sekarang bilang tidak terjadi perang. Nanti kita jelaskan. Wa fiha hadatsat, dan di dalamnya terjadi ghazwatu Badrin, peperangan Badr al-Kubra yang besar. Wa Qainuqa, dan peperangan yang dinamakan Qainuqa. Was Sawiq, dan juga peperangan Sawiq. Jelaskan dulu deh. Kan di tahun kedua ini banyak kejadian terjadi. Salah satunya adalah Ghazwat Waddan. Kita tahu bahwa Rasul SAW setelah diizinkan oleh Allah untuk berperang, beliau mulai dengan menghadang perdagangan Quraisy ketika mereka kembali atau mereka sedang pergi untuk perdagangan mereka ke Syam atau ke Yaman. Khususnya ke Syam, karena mereka kalau ke Syam melewati daerah Yaman, Madinah, dekat ke Madinah, biasanya melewatinya sana. Maka Rasulullah SAW mengutus yang pertama Sayyidina Hamzah, itu kedua adalah Ghazwat Waddan. Di sini disebutkan Ghazwat Waddan itu, Waddan, kalimat Waddan itu apa sih? Tempat. Qaryah baina Makkah wal Madinah,
suatu desa antara Mekah dengan Madinah. Kharaja Rasulullah wa ma'ahu 60 rajulan li'tiradhi 'ir Quraisy falam yalhaqha. Rasulullah keluar dengan membawa 60 orang. Membawa 60 orang, mereka ingin menghadang dari harta dagangan orang-orang Quraisy, ternyata tidak kedapatan. Sudah kelewat. Tentunya sulit. Ya bukan kayak sekarang ada telepon-teleponan. Bisa kasih tahu. Orang jalan dari sana ke sana, taunya mereka udah sampai, belum sampai, kan harus ada mata-mata dulu, harus ada utusan. Kalau ada mata-mata juga belum tentu pas, tepat jalannya. Ya, jadi Rasulullah datang nggak dapat. Buat, begitu juga buat. Buat adalah Jabal jihatu Yambu'. Ada daerah namanya Yambu'. Ini ada gunung namanya Buat di situ. Kharaja ilaihi Rasulullah SAW wa ma'ahu mi'ata rakib. 200 orang penunggang. Ya. Li'tiradhil air falam yajida. 200 orang jalan keluar untuk mendapatkan itu, enggak dapetin. Dan ini kalau udah berjalan berhari-hari berjalan. Maka setiap perjalanan yang Rasulullah keluar dengan rombongan atau dengan pasukan itu dinamakan ghazwah. Terjadi perang atau tidak tetap dinamakan ghazwah. Tetap dinamakan peperangan gitu ya. Ya, walaupun ini semua tidak ada baku hantam atau tidak ada perang di situ. Terus juga keluar dengan Usyairah. Dinamakan Usyairah wadin qarib min Yambu'. Suatu lembah yang dekat dari Yambu', dari daerah namanya Yambu'. Kharaja ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu mi'ata wa khamsuna rakiban. 450 orang yang ikut untuk menghadang air. Air artinya air, kita udah bahas tuh, air adalah kafilah dagang. Itu namanya air. Terus kejadian Badr al-Sughra atau Badr al-Ula. Kejadian Badr al-Ula ini yaitu ada orang yang bernama Karz ibni Jabir al-Fihri. Dia Karz ibni Jabir al-Fihri ini mengumpulkan rombongannya. Dia yang menyerang kota Madinah, tapi nggak sampai ke kota Madinah, cuman pinggiran pesisir kota Madinah. Menyerang di situ, bikin ulah, habis itu bunuh berapa orang, dia pergi kabur. Setelah dia lari dan diketahui kejadian itu, Rasulullah ambil atau mengajak sahabatnya untuk mengejar seorang yang bernama Karz ibnu Jabir al-Fihri yang telah masuk ke wilayah kota Madinah. Lalu Rasulullah SAW keluar mengejar itu orang, tetapi nggak kedapatan sampai di tempat namanya Safwan. Hatta balagha Safwan, wadi, satu lembah namanya Safwan. Dikejar-kejar ternyata, dan itu Safwan itu, wadi itu, lembah itu dekat dari Badr. Tentunya nama Badr itu nama tempat, nama suatu wilayah yang di situ ada sumur. Biasanya tempat singgah orang yang musafir. Orang musafir itu tinggal ke sumur-sumur yang ada di jalan untuk mereka minum, untuk mereka jalan. Namanya tempatnya, wilayahnya Badr. Nah itu makanya dinamakan Badr al-Ula, karena ada peperangan yang menuju sampai ke daerah Badr itu. Tamam? Itu namanya Badr Ula. Wa gargaratil qadar, begitu juga Rasulullah keluar dengan gargaratil qadar. Ya. Gargaratil qadar juga terjadi begitu. Rasulullah keluar yaitu dari dekat ke daerah wilayah Madinah. Keluar dari situ tapi tidak ada peperangan. Makanya di sini disebutkan walam yaga' fil jami' harbun. Di semua kejadian ini tidak ada peperangan, artinya tidak ada ketemu, baku hantam tidak ada. Cuman keluar lalu mereka tidak ketemu siapa-siapa. Wa fiha, dan di tahun itu juga hadatsat ghazwatu Badrinil Kubra. Terjadi peperangan Badar yang besar, al-Kubra. Nanti itu pembahasannya sendiri setelah bab ini. Wa Qainuqa was-Sawiq. Qainuqa adalah, nanti dijelasin di sini Qainuqa. Qaumun min Yahudil Madinah adharatil adawah. Was-Sawiq. Sawiq itu namanya, Sawiq itu nama makanan. Ya. Huwa na'im min daqiqil hintah wasyair. Jadi apa namanya? Sallallahu Muhammad.
daging apa sih namanya tuh? Kalau beras digiling apa namanya? Jadi kayak terigu. Tepung. Tepung yang sudah lembut itu dari gandum atau syair yang sudah dilembutkan. Tepung itu dinamakan sawik. Itu namanya sawik. Karena orang-orang yang membawa kejadiannya itu adalah mereka orang-orang yang membawa air. Kafilah itu sedang membawa sawik, banyak bawa sawik. Itu tadi tepung. Untuk mereka masak, untuk mereka makan. Ternyata mereka mendengar bahwa Rasulullah sedang menuju ke arah mereka untuk menghadang mereka. Mereka lari. Mereka lari dengan segera dan meninggalkan semua makanan-makanan yang gak perlu, yang mereka anggap ini akan memberatkan perjalanan mereka, membuat ontanya jadi gak jalan cepat. Semua yang berat ditaruh. Biar kita jalan cepat aja, ngebut. Akhirnya mereka, para sahabat dan Rasulullah ketika ke situ ketemunya apa? Yang dilihat tepung-tepung itu, sawik. Akhirnya dinamakan peperangan Ghazwatus Sawik. Karena kejadiannya begitu. Ya. Kharaja Rasulullah SAW ila hadhil ghazwa ma'ahu mi'ata rakib, 200 orang. Falamma sami'al musyrikun bi khurujih harabu. Mereka lari. Wa kana ma'ahum sawik fa algauhu wa hum haribun. Mereka lari. Sekalian lari mereka buang-buang itu sawiknya, lemparin biar enteng, biar cepat lari. Fasumiyatul ghazwa bi ismih. Dinamakan dengan namanya. Ya, Qainuqa, apa Qainuqa? Itu di nomor 2, wa Qainuqa qaumun. Qainuqa adalah kaum min Yahudil Madinah, dari orang-orang Yahudi Madinah. Adharu al-adawah lil muslimin. Mereka memperlihatkan permusuhan terhadap orang-orang muslimin. Orang-orang Yahudi di situ ada banyak, ada apa namanya? Bani Qainuqa, ada Bani lupa nih. Yang nanti di waktu Ghazwat Hunain apa namanya? Ghazwat Khandaq juga ada. Walhasil di situ ada beberapa orang golongan Yahudi, beda-beda, ada di sini, ada di situ. Salah satunya adalah Qainuqa. Punya kompleks sendiri mereka, punya wilayah sendiri, tapi dekat di kota Madinah. Mereka menunjukkan permusuhan dengan Rasulullah SAW. Dan mereka bertujuan memerangi Rasul, memusuhi Rasulullah. Wa khanu ma'ahadur Rasul alaih. Dan mereka berkhianat atas apa yang mereka perjanjian. Jadi pertama Rasulullah datang ke sana, mereka dibuat perjanjian. Kalian mau tinggal di sini ya? Ayo kita sama-sama tinggal di kota Madinah, kita buat perjanjian. Jangan saling begini, kita saling begini, saling begitu, saling mengerti, saling tidak mengganggu, tidak berkhianat, tidak membolehkan musuh untuk masuk dengan perjanjian. Nah, mereka mengingkari janji. Ya, mengingkari janji mereka. Di sini disebutkan, dan mereka setelah mengingkari janji, kalau nggak salah membunuh beberapa orang dari golongan Ansar, dari orang muslimin. Ya. Dari orang-orang muslimin dibunuh. Terus ketika mereka diminta untuk ganti rugi, mereka bilang enggak, malah tambah melawan. Akhirnya hasar oleh Rasulullah SAW dikepung mereka. Dikepung, mereka nggak bisa keluar. Mereka punya stok makanan banyak di dalam benteng mereka, tapi kepungan yang lama mereka bikin takut juga. Nah, di sini disebutkan di ta'liq, Ghaza Rasulullah SAW Bani Qainuqa pada Ghazwat Badril Kubra. Jadi kejadiannya sebenarnya adalah peperangan Qainuqa ini setelah peperangan Badr. Rasulullah kejadian perang Badr baru memerangi Bani Qainuqa, ya, orang-orang Yahudi Qainuqa. Kenapa? Yaitu mereka tuh falamma galu pada Ghazwat li'annahum khanu ma'ahadur muslimin alaih wa intahaku hurmat sayyidi minal ansar. Mereka melakukan suatu khianat. Fa anzalallahu wa imma takhafanna min qaumin khianatan fambit ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul kha'inin. Fajama'a Rasulullah SAW ru'asa'ahum wa hadzarahum 'aqibatal baghi. Faraddu raddan qabiha. Dikumpulkan oleh Rasulullah pembesar-pembesar mereka. Kalian kok kalian berbuat begini, ini khianat, enggak boleh. Mereka malah membalas dengan ucapan yang kasar. Mau baik-baik ini.
damai, hidup tenang, enak, bareng, enggak. Ya, memusuhi Rasulullah SAW. Fa'anzalallah qul lilladzina kafaru satughlabun wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn ila akhirah wa adhara ba'dul munafiqin al-wala' lil yahud. Orang-orang munafik sebagian ada yang menunjukkan bahwa mereka ikut senang atau membantu orang-orang Yahudi. Oh, kami bersama kalian. Orang-orang Yahudi memerangi Rasulullah. Enggak, kita sama kalian, jangan takut kita. Itu walaknya orang-orang. Turun ayat suratul Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u. Oh, mereka dari mereka saling teman-teman untuk mereka sendiri. Jangan orang-orang muslimin yang bantu mereka malah. Jangan. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau kalian jadikan mereka sebagai teman kalian, sebagai pengikut kalian atau sebagai tuntunan kalian, fa innahu minhum, makanya jadi mereka bareng bersama mereka. Innallaha la yahdi al-qaumaz zalimin. Walhasil setelah itu Rasulullah kepung sekitar 15 hari. Ketakutan mereka. Biasa, nusirtu birra'b, kata Nabi SAW, nusirtu birra'b. Saya ditolong oleh Allah dengan Allah turunkan rasa takut di hati para musuh. Jadi ini bantuan luar biasa dari Allah yang menyebabkan sedikitnya tumpah darah. Takut terhadap orang-orang yang musuh, rasa takut di hati mereka, udah kita diapain ya? Akhirnya mereka bilang, ya sudah, kita meminta ampun, kita minta maaf, apa yang harus kalian, pokoknya jangan bunuh kita. Terserah kalian mau apa aja, pokoknya jangan bunuh kita. Jangan ada yang dibunuh. Akhirnya kata Rasulullah, udah kalian keluar dari tempat kalian, usir. Tidak membawa kecuali yang mereka bisa bawa. Yang lain hartanya biar di situ. Laki, perempuan semuanya mereka keluar dari situ, diambil wilayah mereka menjadi wilayah dan harta rampasan orang-orang muslimin. Ya, diatur oleh Rasulullah dan dibagi sesuai dengan apa yang diaturkan. Karena mereka yang berkhianat sendiri. Tentunya kalau mereka terus memerangi Rasul, ya mereka bisa dibantai, bisa dibunuh kalau mereka memerangi. Tapi ketika mereka sudah meminta maaf dan minta ampun dan meminta untuk tidak dibunuh, ya dibiarkan. Karena fahasarahum Rasul 15 lailah. Ya, lanjutannya tuh. Fahasarahum, maka mengepung mereka Rasulullah mengepung mereka dengan pasukannya 15 lailah, 15 malam, ila an a'jazahum, sampai mereka enggak mampu berbuat apa-apa lagi. Wa adkhala fi qulubihimur ru'b, dan masuk ke dalam hati mereka ar-ru'b, rasa takut. Fatalabu minhu, maka mereka meminta kepada Nabi an yatrukahum, untuk meninggalkan mereka, artinya tidak membunuh mereka, membiarkan mereka. Wa ya'khudha amwalahum, udah ambil aja harta kita tapi jangan bunuh kita. Mereka yang bilang begitu. Faqabil, maka Rasulullah menerima. Ya udah deh, nanti pergi, sudah biarkan hartanya. Wa taradahum minal Madinah ma'a nisaihim, dan Rasulullah mengusir mereka dari kota Madinah, mereka dengan perempuan-perempuan mereka. Wa akhadhal muslimun amwalahum wa husunahum, dan orang-orang muslim mengambil harta mereka dan rumah-rumah mereka. Walam tamdhi sana hatta matu kulluhum, dan mereka ini tidaklah lewat 1 tahun kecuali mereka mati semua, artinya dengan hal yang lain, karena mereka berkhianat kepada Rasulullah SAW. Padahal kalau mereka mau hidup tenang, duduk anteng, nggak masalah, biarin aja. Orang muslim mau ngapain, mau perang, mereka yang penting nggak berkhianat, bisa. Ya, tapi mereka nggak bisa begitu, nggak bisa diem, harus ngelakuin sesuatu yang membuat mereka sendiri terusir. Ya. Setelah itu Ghazwatul Badril Kubra, tentunya Badril Kubra panjang ini sebenarnya.